Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di YouTube saya, Denita Dikarina. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kurikulum Merdeka, yang spesifiknya adalah tentang pengenalan istilah ataupun perubahan yang terjadi di kurikulum Merdeka ini. Kita mulai dari awal. Apa itu kurikulum Merdeka? Apakah kurikulum Merdeka ini merupakan kurikulum yang baru? Tentu bukan. Kurikulum Merdeka bukanlah kurikulum yang baru, atau bukan juga pengganti kurikulum 2013. Namun, kurikulum Merdeka ini adalah penyempurna kurikulum-kurikulum sebelumnya. Nah, ini berarti bahwa kurikulum Merdeka itu menyempurnakan kurikulum yang sudah pernah dijalankan sebelumnya. Tentunya ada hal-hal yang positif yang ada pada kurikulum sebelumnya masih terpakai di kurikulum Merdeka ini. Namun, kurikulum Merdeka ini menyempurnakan, menambahkan apa yang belum ada pada kurikulum sebelumnya dengan tidak mengurangi apa yang sudah ada pada kurikulum sebelumnya. Nah, kurikulum Merdeka ini fokus utamanya adalah pengembangan karakter, kompetensi peserta didik, mengasah minat dan bakat sedini mungkin, serta kurikulum yang pembelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang juga menerapkan karakter, yaitu sikap, dalam integrasinya pada semua mata pelajaran. Namun pada kurikulum Merdeka sudah spesifik, sudah detail, yaitu dicantumkan ataupun dituangkan, diintegrasikan dalam P5, dalam profil penguatan profil Pancasila. Jadi dalam P5 inilah pengembangan karakter betul-betul dilakukan, mulai dari pemberian materinya, kemudian pembiasaannya, sampai pada praktek dalam di lingkungan sekolah dan praktek di kehidupan sehari-harinya, sehingga akhirnya betul-betul mendapatkan output seperti yang diharapkan. Nah, karakter yang seperti apa? Tentunya karakter yang muaranya itu berlandaskan profil pelajar Pancasila, yaitu berakhlak mulia, kreatif, bernalar kritis, gotong royong, mandiri. Nah, kita lihat lagi tujuannya. Tujuan kurikulum Merdeka ini yang pertama sebagai bentuk implementasi filosofi Ki Hajar Dewantara yang harus berpusat pada siswa. Yang mana yang dikatakan filosofi Ki Hajar Dewantara? Filosofi Ki Hajar Dewantara itu berbunyi yang pertama, Ingarso sung tulodo, di depan menjadi contoh ataupun teladan. Kemudian ing madio mangun karso, di tengah kesibukan tetap sebagai mediator dan motivator. Kemudian tut uri handayani, dari belakang, mendorong dari belakang, walaupun dari belakang kita tetap selalu menjadi penyemangat bagi peserta didik kita dalam belajar. Nah, kemudian yang kedua, menguatkan kompetensi numerasi dan literasi. Tujuan yang ketiga, bisa memvariasikan metode dan materi pembelajaran sesuai kesiapan dan kebutuhan siswa. Di sini metode atau metode yang kita terapkan pada siswa harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi boleh kita ambil ataupun pilih metode dalam satu kali pertemuan itu bervariasi, tergantung dengan karakteristik siswa kita. Kemudian tujuan yang keempat adalah mengembangkan bakat dan minat serta karakter yang dimiliki oleh siswa.
ini bisa dituangkan ataupun bisa dilihat terutama dalam kegiatan ekstrakurikuler pengembangan bakat dan minat ini. Lalu apa yang berubah pada kurikulum Merdeka? Nah, perubahannya pada kurikulum 2013 dirancang sesuai tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Di kurikulum Merdeka juga dirancang sesuai tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan, namun ditambahkan dengan pengembangan profil pelajar Pancasila. Artinya tidak mengurangi item di kurikulum 2013, namun ditambahkan dengan item yang baru, yaitu profil pelajar Pancasila. Kegiatan pembelajaran pada kurikulum 2013 terjadi di kelas, cenderung di kelas. Karena untuk pembagian jam pelajarannya 100% memang tatap muka. Lalu kurikulum Merdeka ini kegiatan pembelajarannya bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja sesuai kebutuhan dan kemampuan guru dan siswa. Kenapa ini? Karena ada 20% untuk kegiatan P5. Nah, kegiatan P5 ini bisa diterapkan di luar kelas. Kemudian, pada kurikulum 2013, penilaian terpisah untuk sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Namun di kurikulum Merdeka, penilaian sikap ini menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi jelas pada rapor ini jelas nilai pengetahuannya, nilai keterampilan, dan nilai sikap. Namun di kurikulum Merdeka tidak ada lagi kolom seperti itu. Pendekatan pembelajaran pada kurikulum 2013 menggunakan saintifik untuk semua pembelajaran. Namun di kurikulum Merdeka, pembelajaran adalah menggunakan model terdiferensiasi sesuai tahap capaian pembelajaran. Kemudian penilaian sikap pada kurikulum 2013 ini terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran tatap muka. Namun di kurikulum Merdeka, penilaian sikap diutamakan pada kegiatan P5. Di kurikulum 2013 ada KKM, kriteria ketuntasan minimal. Namun di kurikulum Merdeka tidak ada lagi KKM, tapi yang ada ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, apa saja istilah-istilah yang ada pada kurikulum Merdeka? Nah, Bapak Ibu semua, sebenarnya istilah pada kurikulum Merdeka ini namanya saja yang berbeda, tapi maksud dan tujuan itu sama. Maksudnya, maknanya, pemahamannya dengan kurikulum 2013. Contohnya, silabus kalau kita dengar di kurikulum 2013, K13, itu sama dengan ATP, alur tujuan pembelajaran di kurikulum Merdeka. Yang berarti ATP itu adalah rangkaian TP yang tersusun secara sistematis dalam fase pembelajaran. Secara spesifiknya, kumpulan tujuan pembelajaran yang kita susun, itulah yang dikatakan alur tujuan pembelajaran. Nah, KI, kalau di K13 itu ada 4. KI 1 untuk spiritual, KI 2 untuk sikap sosial, kemudian KI 3 untuk pengetahuan, KI 4 untuk keterampilan. Nah, sekarang namanya itu CP. Lalu apakah komponen KI yang di K13 itu dibuang? Tidak, itu ada pada CP. Namun, tidak lagi dipisah-pisahkan, dibuat dalam bentuk narasi sesuai dengan kompetensi pembelajaran yang dicapai murid tiap fasenya. Lalu RPP. Nah, ini RPP pada K13. Sekarang apakah namanya RPP? Tentu bukan. Namanya saja yang berubah, tapi arah ataupun maksud dan tujuan hampir sama. Palingan ada penambahannya. RPP sekarang berganti nama dengan modul ajar. Nah, di
kurikulum Merdeka namanya modul ajar, yaitu panduan melaksanakan pembelajaran, seperti termuat ada langkah-langkah pembelajarannya. Kemudian KKM, ketercapaian tujuan pembelajaran namanya sekarang. Kalau di K13 KKM, yang sekarang ketercapaian tujuan pembelajaran. Kalau K13 itu KD, ada KD. Nah, sekarang itu namanya TP. TP ini syaratnya harus ada kompetensi yang dimuat, seperti kompetensi sikap, pengetahuan, atau keterampilan, dan harus memuat lingkup materinya. Jadi ada dua komponen dalam menyusun tujuan pembelajaran. Kalau dulu K13 itu namanya PH. Kemudian di kurikulum Merdeka namanya sumatif. Nah, 1 kali PH ataupun 1 kali sumatif itu ada beberapa TP yang diasesmenkan ataupun yang diujikan. Kemudian latihan. Nah, sekarang namanya formatif. Itu minimal 1 TP ataupun setelah tujuan pembelajaran, untuk mengukur tujuan pembelajaran hari itu kita adakan tes formatif. Nah, kemudian kalau dulu namanya indikator soal, sekarang indikator asesmen. Nah, dalam kurikulum Merdeka ini fokus utamanya penguatan profil pelajar Pancasila. Ini apa? Sejumlah karakter dan kompetensi yang diharapkan dapat diraih peserta didik didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong. Profil pelajar Pancasila lebih mudah direalisasikan pada kegiatan ekstrakurikuler. Kenapa demikian? Karena siswa-siswi kita itu lebih senang dengan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi lebih mudah penerapan karakternya pada kegiatan tersebut. Kita minta siswa-siswi kita itu memilih kegiatan ekstrakurikuler yang disenanginya. Nah, di sanalah kita melatih karakter-karakter yang termuat dalam profil pelajar Pancasila pada siswa kita. Jadi dengan kegiatan yang dipilihnya sesuai dengan kehendak hatinya, tentu lebih mudah menerapkannya. Nah, terakhir kesimpulannya apa? Dengan adanya kurikulum Merdeka yang diimplementasikan di sekolah, tentu dapat mewujudkan siswa-siswa yang merdeka dalam belajar, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk mewujudkan itu tentu tak terlepas dari peran pendidik yang harus menguasai terlebih dahulu konsep kurikulum Merdeka dengan baik. Nah, sampai di sini video kita kali ini. Semoga bermanfaat.